Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pasti kagak percaya adik-adik tetap kuat dan sehat di rumah masing-masing. Tetap semangat juga kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita ibadah lewat online. Sekalipun ya adik-adik lewat online karena belum kembali ke gereja, masih ada mempergunakan protokol kesehatan. Tapi adik-adik walaupun di rumah masing-masing, kagak percaya Tuhan hadir untuk menjamah setiap adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, kita belajar di kitab Amsal. Jadi Amsal ini mengajarkan hal-hal yang baik, hikmat. Pasti adik-adik mengerti ya, yang sebagian besar yang tulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Nah, jadi adik-adik kagak percaya, adik-adik juga harus tetap berantusias di rumah. Amin, adik-adik. Nah, kita buka kitab Amsal, pasal yang pertama ya adik-adik. Jangan lupa pasal yang pertama, mulai ayat kedua dan ayat yang ketujuh. Nah, di sini firman Tuhan ayat yang kedua dikatakan untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Ayat ketiga, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran. Ayat yang keempat, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang yang muda. Ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat yang ketujuh, dengarkan baik-baik adik-adik, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi adik-adik, di sini kalau kita perhatikan ayat kedua sampai ke ayat ketujuh, di ayat ketujuh ditutup dengan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi di sini ayat seterusnya dikatakan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, jadi sangat penting adik-adik hari-hari ini kita minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Karena kalau mungkin adik-adik berpikir, aduh kok serem juga ya di luar sana, banyak hal-hal, ada virus macam-macam dan penyakit lain sebagainya. Tapi adik-adik kita tetap percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Amin adik-adik. Jadi adik-adik jangan takut. Tapi di sini bagaimana kita memperoleh hikmat itu? Nah, ini yang kita mau belajar sama-sama. Jadi di sini kakak kasih tema yaitu takut Tuhan, takut akan Tuhan adalah awal dari segala yang benar dan baik. Jadi adik-adik, Tuhan itu adalah yang hikmat sendiri. Kalau kita misalnya mau memperoleh hikmat, kepintaran, kejujuran, kecerdasan dan keadilan, semua harus datang kepada Tuhan. Karena hikmat yang dari Tuhan itu pasti hikmat yang benar. Jadi adik-adik, yang pertama, hikmat yang dari Tuhan itu pasti hikmat yang benar. Amin adik-adik. Nah, kalau hikmat dari dunia ini adik-adik hanya mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang sombong, bahkan menjadi orang gitu, menganggap semuanya kita yang paling hebat gitu. Tapi hikmat yang dari Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu berkuasa di atas segalanya. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan hikmat itu? Gimana caranya? Nah, ini dengarin baik-baik. Yang pertama, yang pasti kita harus takut akan Tuhan. Karena kalau kita takut akan Tuhan, kita kejar Tuhan, kita pasti dapat hikmat dari Tuhan. Nah, yang kedua, gimana misalnya ada 4 hal yang misalnya kakak bisa bagikan. Yang pertama yaitu hikmat. Kalau kita takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan hikmat. Nah, yang kedua, kepandaian. Adik-adik jangan takut, orang bilang, kamu bodoh, kamu ini, tapi tetap percaya, bilang, saya anak Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Nah, ketika misalnya kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita belajar sungguh-sungguh adik-adik di sekolah, pasti adik-adik akan menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang cerdas, akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nah, jadi ketika misalnya adik-adik mengandalkan Tuhan, yang pertama kita akan mendapatkan hikmat, yang kedua kita akan mendapatkan kepandaian. Nah, yang ketiga kita akan mendapatkan keadilan dan kejujuran. Jadi adik-adik nggak jadi orang yang semena-mena, tetapi orang yang jujur dan adil buat semua orang. Karena Tuhan kita Tuhan yang jujur dan Tuhan yang adil. Jadi adik-adik akan misalnya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang nggak benar gitu.
Jadi adik-adik bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang sekalipun adik-adik harus membayar harga atau berkorban. Nah, yang keempat, yang terakhir, catat baik-baik, yaitu kita akan mengalami pengetahuan. Nah, adik-adik ini hal juga yang paling penting. Nah, kita akan mengalami pengetahuan. Jadi adik-adik, pengetahuan ini ketika misalnya adik-adik belajar di sekolah atau misalnya di rumah, buka Google dan lain sebagainya, ada hal-hal yang baru. Jadi di sini Tuhan akan membuat adik-adik itu cepat mengerti. Amin. Semua katakan amin. Jadi adik-adik, pengetahuan. Jadi ketika adik-adik misalnya belajar di rumah ada sesuatu hal yang adik-adik nggak mengerti, tetapi Tuhan memberikan hikmat, adik-adik akan mengalami juga pengetahuan supaya adik-adik itu bisa mengerti. Apalagi keadaan yang sulit sekarang ini, adik-adik harus mengalami new normal. Misalnya adik-adik boleh berpergian, ya nggak apa-apa, yang penting dalam pengawasan orang tua. Tapi adik-adik harus cepat mengerti, ya itulah yang diberikan Tuhan kita. Jadi adik-adik jangan takut ketika misalnya kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kita hikmat supaya kita misalnya mengerti apa yang harus adik-adik lakukan di hari-hari ini. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap andalkan Tuhan seperti yang kakak udah sharing buat adik-adik hari ini. Dan jangan takut adik-adik, dimanapun kita pergi, kita selalu berdoa, kita tetap mengandalkan Tuhan bahwa Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan, itu yang bisa kakak bagikan buat adik-adik. Pesan kakak buat adik-adik, tetap semangat di rumah, tetap mengandalkan Tuhan, dan jangan takut adik-adik, oke? Amin adik-adik. Jadi sampai ketemu lagi di minggu depan, di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, dan tetap semangat. Jadi Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.